Teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih bahwa apa yang membedakan antara negara-negara yang maju secara ekonomi, kita bicara dulu secara kesejahteraan begitu ya, dengan negara-negara yang kurang maju, lambat majunya bahkan terbelakang. Nah, saudara sekalian, eh, ada negara yang saat ini sangat kuat secara ekonomi dan eh, mentransformasi situasi kondisi negara tersebut dengan cepat dari negara yang banyak penduduknya yang miskin menjadi negara yang sangat kuat secara ekonomi dan sangat maju, sangat kuat secara budaya dan lainnya. Nah, belum sampai 1 bulan yang lalu, jadi dalam dalam bulan Januari ini saya uh, beruntung saya diundang ke 2 negara pada bulan Januari 2002 dan ini baru saja kembali ke Indonesia. Nah, negara pertama yang saya kunjungi kemudian saya diajak berjalan-jalan ke sebuah, katakanlah seperti sebuah museum. Seperti museum tapi yang sangat banyak pengunjungnya dan sangat menarik. Di sana ada diorama dari eh, pejuang bangsa, dari mantan patih, mantan pimpinan eh, negara pada masanya yang sangat mensejahterakan masyarakat. Ya, di sana ada dioramanya, ada seperti di Monas lah katakanlah, dan di sana uh, ternyata yang membedakan kalau di terima kasih di kita ya dan beberapa negara berkembang lainnya berkunjung mungkin ya kita lihat berkunjung kemudian di sana banyak kotor, banyak sampah-sampah bekas makanan dan sebagainya. Dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi selain sangat bersih, sangat artistik, ternyata kunjungan itu bukan hanya sebagai objek wisata, akan tetapi di sana diceritakan bahwa orang tua mengajak anak-anak kecil datang, mengajak anaknya datang dan mengatakan jadilah seperti itu. Milikilah kapasitas sebagai sebagai pahlawan bangsa tersebut. Ada satu tokoh. Nah, dan itu sangat kuat diajarkan. Kamu perlu belajar, perlu berusaha supaya seperti pahlawan. Saya kira di berbagai tempat di tanah air kita, saya jarang melihat bahwa itu dilakukan dengan betul-betul terembadit. Ya, saya warga Jawa Barat, kelahiran Bandung, alumni Unpad, SIJENA. Itu di dekat rumah saya itu ada Museum Negeri Sri Baduga waktu rumah di Bandung. Saya tidak yakin, minta maaf, bahwa kita semua, saya, teman-teman, pernah ke sana. Dan kalau yang pernah lebih dari sekali. Dan yang belum lebih yakin lagi adalah pernah ke sana atas kemauan sendiri. Ya, bukan karena agenda sekolah, atau karena kecintaan pada budaya. Mohon maaf, saya kira yang saya katakan mungkin benar. Ya, sebagaimana teman-teman lainnya juga, teman-teman di luar kita pun begitu. Tapi di negara maju tersebut, uh, spirit kejuangan, keteladanan, penghormatan kepada pahlawan, itu memang kuat. Ini ternyata ya salah satu faktor besar yang membedakan antara negara yang bisa cepat maju dengan negara yang lambat maju. Salah satu memang peran besar dari uh, faktor yang membuat sebuah negara maju adalah kebanggaan sebagai bangsa. Ya, itu memang betul ada sebuah kebanggaan sebagai bangsa itu membuat kita maju. Namun ada faktor-faktor lain. Kecintaan terhadap bangsa dan negara ya, itu sangat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Izin saya mengajak teman-teman menyanyikan lagu bersama saya.
Judulnya Pahlawan Bangsa. Ya, sebelum kita mulai, kira-kira begini. Refnya Tehun Cewang Sumorerang. Anda tahu ya? Tekad napa lawan bangsa. Saya izin kita aktifkan semua mic-nya, kita nyanyikan bersama ya, untuk menguatkan dulu spiritnya. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Tehun Cewang Sumorerang, Tekad pahlawan bangsa, mundur pantang bulan, pun maksud cari saya bahasa minta pramugari, ikhlas berkorban merdeka. bisa minta pamulang tarima. Ini paling penting. Ikhlas hidup berkorban merdeka. F-nya kita ulang ya. Tadi mundur pantang mulang maksud cari resistensi dan sebuah kekuatan tidak akan pantang mundur. Ya, seperti slogan pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Ya. Spirit ini perlu ada pada diri kita sekalian, bukan hanya basa-basi. Ya. Di budaya, dalam kenyataannya ini masih banyak bilang kecintaan pada tanah air ini sebagai basa-basi. Ya. Belum terembadit dalam diri kita bahwa memiliki semangat merah putih. Ya, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki spirit merah putih dalam kondisi sebenarnya? Yaitu ketika saudara-saudara tidur, katakanlah camping atau tidur ada acara gitu ya, di tempat ada teman misalnya satu kamar cowok semua, satu kamar lagi cewek semua atau begitu, dibangunkan jam 3 subuh atau Anda sedang tidur nyenyak, bangunkan 2:30 pagi. Siapa kamu? Ya. Apakah dia menjawab, saya orang Indonesia yang sangat mencintai tanah air Indonesia? Sebelum hal tersebut betul-betul bisa terwujud, maka kita masih perlu belajar banyak untuk mencintai tanah air Indonesia. Bagaimana bentuk kecintaan terhadap tanah air kita? Bagaimana wujud kecintaan itu bukan hanya berupa slogan, tetapi sudah masuk ke dalam basic assumption, asumsi dasar, nilai-nilai, keyakinan, harapan-harapan yang dipegang bahwa saya sebagai Indonesia. Yaitu, apakah kita mau melakukan sesuatu yang merugikan bangsa dan negara kita? Ya, merugikan kemajuan kepemudaan bangsa dan negara kita. Ya, melalui penundaan, misalnya melalui hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Antara lain adalah dengan tidak melakukan sesuatu yang merusak tubuh kita, betul ya? Tidak bisa diakui, tidak bisa diingkari, tidak bisa dibohongi bahwa merokok merusak masa depan bangsa. Terlebih yang ada lagi yang lebih merusak lagi, narkoba, narkotika, obat-obat terlarang lainnya. Ya. Selain komitmen kita untuk tidak menggunakannya, tidak mengkonsumsinya dengan alasan apapun. Ya. Ini hal-hal yang penting sekali untuk ditanamkan pada spirit kita. Karena kita ini benteng kekuatan pertahanan sebuah negara. Ya, tanpa komitmen tersebut, maka kita tidak mudah menjadi bangsa yang kuat. Ya. Bagaimana menghancurkan mental sebuah bangsa? Ya, melalui values, melalui film-film yang ditayangkan. Di situ kemudian pada film itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu bisa jadi dari pihak yang tidak mencintai Indonesia memang sengaja ingin menghembuskan nilai-nilai tersebut.
Sehingga kita lihat, besok lihat lagi, lusa lihat lagi, bulan depan lihat lagi, lama-lama itu dianggap biasa. Ya, melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal. Ya, kebiasaan untuk tidak melakukan apresiasi pada orang lain. Ya, kebiasaan mengejek teman di kampus, di sekolah, apabila teman tersebut unik atau berbeda misalnya. Itu juga bentuk kekerasan yang mungkin kita lihat pada eh, sinetron-sinetron, film-film, lagu-lagu, dan jargon-jargon yang mungkin itu sangat mungkin sengaja dihembuskan oleh orang, oleh pesaing yang ingin bangsa kita tidak maju. Apa untungnya apabila bangsa kita tidak maju? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa untungnya bagi pihak lain apabila bangsa kita tidak maju? Bangsa kita mudah terjebak dalam radikalisme, mengkafirkan pihak lain, mengkafirkan orang yang berbeda agama, mengkafirkan orang yang satu agama tetapi berbeda pandangannya. Apa kerugiannya bagi Indonesia dan apa keuntungan bagi pihak lain? Nah, kalau teman-teman pahami betul bahwa ada persaingan ekonomi, ya, bisnis di sebuah negara. Jadi ketika produk Indonesia misalnya masuk go internasional, belum tentu semua senang. Karena ada pihak lain yang mungkin jadi lebih sulit laku produknya, sulit bertahan, sulit bersaing secara bisnis. Apalagi Indonesia terkenal punya tenaga kerja yang murah harganya, sehingga harga bisa lebih murah. Nah, ketika produk Indonesia membanjiri pasar internasional, apakah itu menguntungkan bagi negara lain? Saya kira tidak. Banyak pihak, banyak pengusaha berbicara bahwa keuntungan ekonomi itu adalah segala-galanya. Ya, tanpa terlalu mementingkan bahwa kesejahteraan bersama, kesejahteraan kita sebagai warga dunia. Pada tanggal 27 Januari 2023 di Impiami KLCC Kuala Lumpur, saya sebagai advisor Global Goal Youth Summit 2023 Global Goal Summit SDGs, program dari United Nations, program PBB yang berfokus pada pencapaian 17 goals, pencapaian 17 tujuan SDGs ya. Itu dimulai dengan juga ada bagaimana kita masyarakat itu tidak miskin, ya, masyarakat dunia itu bisa tidak lapar. Nah, saudara-saudara, bagaimana mencapai 17 goals ini? Zero hunger, kemudian tujuan ketercapaian dalam pendidikan, dan berbagai tujuan-tujuan besar, Sustainable Development Goals. Dan saya membuka bahwa sebagai advisor Global Goal Youth Summit, bahwa dihadiri lebih dari 20 negara, itu bagaimana kita memperkuat tujuan-tujuan besar dengan memandang bahwa kita adalah memiliki satu tujuan, satu spirit bersama untuk kebaikan bagi warga dunia. Dalam pidato yang saya beri judul To Build a World Anew, untuk membangun tata dunia yang baru, bagaimana kita semua tergerak, terpandang untuk memiliki tujuan-tujuan besar bagi kesejahteraan umat manusia. Ya, termasuk memperhatikan pengungsi atau refugees yang ada di negara kita. Itu tujuan besar ya, bahwa bahkan sudah berpikir lintas negara. Itu yang ideal. Ya, bahwa kita perhatikan ya sebagai duta pendidikan, bukan hanya pendidikan kita sendiri, saya sendiri dapat IPK mendekati 4,00. Itu tujuan mulia. Tapi ada faktor lain. Orang-orang yang punya keterbelakangan mental, orang-orang yang tidak terakses pendidikan, orang-orang pengungsi, ya, yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam tidak senyaman berada di negaranya. Bagaimana mereka bisa juga memperoleh akses-akses yang
baik untuk pendidikan. Nah, apa pentingnya sebagai bangsa, sebagai tanah air Indonesia, dan sebagai warga dunia, ya saudara-saudara eh, satu negara, ya, yang mengistilahkan sebagai ukhuwah watonia, saudara-saudara sebangsa dan saudara warga dunia, ini untuk sama-sama maju. Ya, bahkan pesaing pun perlu maju. Ya. Jadi mungkin kurang mulia, misalnya saudara-saudara ingin menjadi juara putra-putri pendidikan Indonesia, tetapi mengharapkan teman lain sakit aja deh supaya saya berkurang pesaingnya. Itu hal-hal yang kurang mulia misalnya gitu ya. Bagaimana nanti saudara Indra berdoa dan berupaya agar teman yang pesaing kuatnya itu putus sama pacarnya. Bukan pengen mau rebut pacarnya, tapi supaya dia tidak konsentrasi dalam menghadapi pemilihan putra-putri pendidikan Indonesia. Hal seperti ini masih banyak orang lakukan. Ini kan contoh, baik, Kang Indra Punten. Yang seharusnya dengan kita mencintai tanah air, berarti kita mencintai juga orang-orangnya. Di dalamnya, hal tersebut adalah pilihan yang jangan dilakukan gitu ya. Hal-hal yang tunjukkanlah, jadi kita bisa menaikkan aura diri kita tanpa merusak aura orang lain. Ya, nah, saya izin mengajak teman-teman tangannya gini, boleh nggak? Kelihatan ya tangan saya. Tangannya begini ya. Nah, tangan yang atas, mudah-mudahan terlihat ini agak. Tangan yang atas ini, katakanlah yang di bawah adalah teman kita atau pesaing kita. Yang di atas kita. Ya, sekarang kita turunkan. Di bawah kan pesaing kita turunkan, pesaing kita turun. Kita makin naik atau makin turun? Turun. Ini pesaing kita yang bawah nih. Visi kita turunkan pesaing kita. Kita turun. Silakan diperagakan. Mana kita tangannya di layar? Kelihatan nggak? Kalau sampai turun lagi ke bawah. Nah, dengan kita menurunkan pesaing kita, kita pun apa? Kita pun Ikut turun. sedangkan kita balik nih yang tangan kanan Izin ini. menjawab, ikut turun, Kang. Siap. Ini naik kita ya. Ya, ini kita yang kanan. Nah, kita naikkan pesaing kita. Naik. Mana kita? Ada juga di atas ya, terlihat ya. Oke, sampai di sini bahkan. Jadi sama-sama sukses. Ini sebetulnya ideal. Namun kelihatannya seperti kamuflase pada saat ini. Karena sekarang itu banyak orang menerapkan persaingan, yang penting saya menang, pihak lain jatuh sejatuh-jatuhnya, itu tidak mencerminkan cinta pada tanah air. Nah, Kang Raju apakah hadir di sini? Ada lagu, ini mudah-mudahan tidak terinspirasi dan tidak menginspirasi teman-teman ya. Kang Syahril Muhammad Aldian, pernah tahu lagu ini atau Teh Selfie? Lagunya judulnya Ingin Kubunuh Pacarmu. Pernah dengar? Dari siapa itu? Dewa ya. Gimana lagunya, ada yang bisa nyanyikan nggak sedikit? Dapat poin. Dinyalakan mic-nya. Ingin kubunuh pacarmu. Agak ngerok itu lagunya. Ada yang tahu? Boleh dinyalakan mic-nya? Izin, Mangga. Prof. Udah denger? Ada lagu Ingin Kubunuh Pacarmu. Ingin kubunuh pacarmu saat melihat apa dia mencium bibir merahmu, kira-kira gitu. Tahu kan ya lagu itu ya? Agak-agak lama sih, tapi masih generasi-generasi teman-teman. Itu ya sinetron-sinetron, lagu-lagu, hal-hal yang bersifat pop yang berada di sekitar kita, itu menggambarkan situasi psikologis yang ada di masyarakat tersebut. Jadi kalau di sinetron-sinetron, misalnya tergambar orang mencelakai saudaranya karena bersaing merebut cowok, itu bisa menggambarkan situasi real yang ada di masyarakat. Ketika sinetron-sinetron seperti itu memang ada mungkin di masyarakat seperti itu. Nah, kita ini
selama, during, and post the pandemic COVID-19, ya, we facing many threat, ya, we facing many difficulties. Tapi saya selalu membahasakan difficulties itu sebagai tantangan. Terima kasih. Terima kasih, ini saya diingatkan waktunya. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar ya pasca pandemik COVID-19. Ya, ada yang karena di rumah terus, pacarnya direbut orang, itu tantangan. Dan sampai sekarang masih teringat rasa yang pernah ada. Ya. Kemudian ini rasa ini masih ada rasa ingin memiliki, ya. Ini kontraproduktif loh terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan sosial. Kemudian rasa luka yang pernah ada, yang perlu diobati olehmu, ini juga membuat kita ini tidak bisa produktif. Ya. Jadi kita perlu mengambil langkah, kita tidak menjadi victim, tidak menjadi korban, dan kita ini perlu take action. Jadi kalau Anda masih ada rasa yang pernah ada, masih penasaran, gitu ya, itu jangan menjadi korban. Dalam arti kemudian itu diukir sebagai lagu-lagu. Ada lagu lama ini kalau ada Kang Raju. Ku tulis nyanyikan lagu untukmu, lagu kenang-kenangan, lagu kenangan masa lalu. Ada yang tahu gak? Waktu kau masih di sampingku, lagu ini lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Kenangan itu baik, tetapi perlu take action. Dalam arti tidak mengenang kebahagiaan lama itu seolah-olah kita menjadi victim, tetapi kita bisa mengambil tindakan. Kalau mendekati, ya dekati lagi. Kalau tidak berhasil, minta bantuan Vanessa. Masih belum berhasil lagi, minta bantuan Kang Raju. Masih belum berhasil lagi, minta bantuan Prof. Roy Darmawan. Saya telepon orang tuanya, misalnya, atau kakaknya, atau neneknya, atau teman dekatnya. Ya, jadi ini mental kita ini banyak merasa sebagai korban, padahal perlu take action. Tetapi perlu strategi. Dan yang masuk perlu strategi ketika kita melakukan approach dan approach-nya ini menjadi keterlaluan yang membuat kontraproduktif dan menjadi tidak lagi simpati, malah ini menjadi kontraproduktif sehingga perlu diperhatikan strategi yang tepat. Nah, saudara-saudara sekalian, izin boleh masuk pada slide berikut bahwa kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara ini seperti Bapak Presiden Republik Indonesia sampaikan bahwa nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Bapak Presiden Republik Indonesia dalam foto tersebut ketika saya dampingi menjelang Bapak Jokowi memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia kampus Depok. Beliau adalah pribadi yang low profile. Beliau mengingatkan tadi bahwa nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Tidak mudah bergerak ke ideologi sebelah. Saya ingatkan, saya ulangi lagi, bahwa hati-hati dengan ideologi sebelah. Ya, ideologi khilafah. Ya. Dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Ini perlu, ini tidak bisa tawar-menawar. Ini sama sekali tidak bisa tawar-menawar. Dan kita perlu cerdas, kita perlu tidak terjebak oleh permainan kata-kata, permainan logika, permainan ambisi yang seolah-olah paling mudah dibenturkan antara nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Waspada, jangan sampai kita merasa memiliki pada saat kita sudah kehilangan. Ini cukup dalam artinya. Jangan sampai Anda dan saya merasa memiliki justru pada saat kita sudah kehilangan.
negara kita negara yang maju, setiap saat kita bisa menikmati keindahan Indonesia, matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat, negara yang damai. Anda dan saya mau kuliah di mana saja, tidak ada larangan. Tidak ada larangan bagi wanita untuk kuliah tinggi sampai program doktor, bahkan menjadi profesor. Nah, ternyata negara-negara yang sudah terjebak ideologi tersebut banyak yang telah hancur berkeping-keping, ya. Dan mereka baru menyadari negaranya, itu negara saya setelah negaranya hancur lebur dan mungkin secara logika sulit untuk dibangun kembali. Wujud kecintaan terhadap tanah air adalah juga menggunakan logika berbasis kepada budaya Indonesia yang luhur, budaya Indonesia yang menghargai keragaman, rampak gawe sauyunan ngawujudkan tatar Jawa Barat nu genah, merenah tur tumanina. Bagaimana bisa genah ketika sudah mencurigai teman-teman lain yang tidak sepaham, yang punya pandangan berbeda, yang kulitnya berbeda, yang kacamatanya berbeda, yang jenis kelamin berbeda, yang pandangan politiknya berbeda. Bagaimana kita bisa membangun sebuah bangsa yang besar dengan mudah sekali termakan hoax. Ya. Kendalikan jari kita, ya. Coba cek sebelum melakukan share. Banyak sekali kemudian isu-isu di kota mana ada banyak tenaga kerja asing, ya saya mengajar di dosen terbang di 8 perguruan tinggi negeri. Saya cek di kota itu, saya tungguin di airportnya yang beritanya, nggak ada yang datang-datang. Saya cek, ini kok beritanya kalau yang mengatakan sampai nyebut ini apa orang lain kafir, ayatnya inilah. Saya di bandara saya tungguin, saya datang, saya jemput tamu lagi, besok datang kok nggak ada. Ya, hati-hati bahwa sekarang artificial intelligence itu sangat bisa merubah sesuatu. Ya, sesuatu yang terjadi di negara lain, suaranya dirubah sedikit, ya, terus dikasih keterangan, ya, terjadi penculikan anak, kita duta pendidikan loh. Apakah benar saat ini terjadi banyak penculikan anak? Ya. Atau apakah video tersebut disetting? Ya. Saya lihat sekitar 60-70% itu yang muncul saat ini itu hanya hoax, ya. Yang kita sebagai orang-orang, misalnya orang-orang baik, itu mudah mempercayainya. Ya, karena kita memang baik, kebiasaannya baik, tapi ada pihak tertentu menjelang tahun politik nih, ya. Bukan hanya sekarang, 5 tahun lalu juga begitu, menjelang tahun politik mulai. Dan kalau kita tidak waspada, bukan hanya hoax bisa dilaksanakan, ya, dibiayai itu kejahatan-kejahatan supaya mengatakan bahwa pemerintah yang sekarang itu tidak bisa mengendalikan, jelek dan sebagainya, maka pilihlah saya. Kira-kira begitu. Itu kan malah menghalalkan segala cara. Bagaimana pihak-pihak yang menghalalkan segala cara bisa memimpin dengan baik ketika mendapat kesempatan. Ya. Kalau kata Cak Lontong, coba pikir, apakah kalau yang bisa menggunakan cara itu ke depannya akan memimpin dengan lebih baik. Ya, saya kira ini perlu embodied. Saya izin mengatakan ini dari pengalaman dan yang saya tahu juga pengalaman internasional. Ya, negara-negara besar, negara-negara di ASEAN itu hampir seluruhnya sudah pernah saya kunjungi. Ya, baik ofisial maupun berinteraksi sehingga lebih bisa membaca kira-kira bagaimana negara-negara maju, bagaimana isu-isu yang dimainkan pihak tertentu. Kita perlu menjadi generasi yang kritis, mencintai tanah air dengan tidak mudah terpecah belah. Ini penting ya. Ke slide berikut, kalau masih ada waktu, mungkin agak cepat ke slide berikut supaya saya mudah juga masuk ke. Nah, inilah tanggung jawab sebagai manusia adalah melaksanakan tugas-tugas yang bersifat implementasi keagamaan. Bapak Pres mengatakan sebagai Muslim, sebagai bangsa, contohnya ada sebagai bangsa menjalankan komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Izin bisa lanjut slide berikut. Wujud cinta terhadap bangsa Indonesia, terima kasih Mbak Nisa, adalah dengan
menggaungkan spirit kebangsaan dengan membangun integritas, dengan membangun kepercayaan diri, membangun kepercayaan kepada orang lain dan berpikir kritis. Ya. Founding Father negara kita mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncangkan dunia. Nah, saya kira di studio kita ada lebih dari 40 orang. Kalau 10 saja bisa mengguncang dunia, ini kalau 40 guncangannya bisa lebih terasa. Ya. Guncangan yang baik ini dengan yang lebih besar perannya ini dengan soft power. Ya, dengan smart dalam brain, kemudian unggul dalam behavior, dan juga unggul dalam beauty. Brain, beauty, and behavior. Ada pepatah mengatakan the beauty is depend on the eye of the beholder. Ya, kecantikan adalah tergantung pada mata yang memandang. Tetapi budi pekerti, keindahan nurani, keindahan moral adalah sesuatu yang universal. Tidak behind of the beholder. Semua orang bisa melihatnya. Sebuah ketulusan, ya. Ini sesuatu kekuatan yang memang bisa terlihat, bisa dirasakan. Ya, Madam Helen Keller, seorang inspirator besar yang mempengaruhi pemikiran dunia. Helen Keller ini buta dan tuli sejak masa kecilnya. Tapi ia mempengaruhi pemikiran-pemikiran di Amerika, mempengaruhi pemikiran-pemikiran di dunia. Madam Helen Keller yang buta dan tuli sejak masa kecilnya pernah ditanya, Helen, apakah yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Ya, tapi Madam Helen Keller menjawab bahwa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta adalah memiliki mata tetapi tidak memiliki visi. What the worse than a blind? Apakah yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Nah, Helen Keller menjawab bahwa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta adalah memiliki mata tetapi tidak memiliki visi. Selaras dengan itu, pepatah Jepang mengatakan bahwa visi tanpa tindakan adalah bagaikan sebuah mimpi di siang hari, tetapi tindakan tanpa visi adalah bagaikan sebuah mimpi buruk. Dan wujud kecintaan pada tanah air, jadilah agent of change. Jadilah agen perubahan yang membawa bangsa kita, membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih unggul, ke arah yang lebih bisa berdampak dan memberikan manfaat. Menyitir pandangan pakar manajemen perubahan Antoine de Saint-Exupéry di dalam bukunya Managing in Times of Change. Ia mengatakan, jika Anda ingin membangun kapal, jangan menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu dan jangan meminta mereka melakukan tugas serta pekerjaan. Tetapi ajaklah dan ajarlah mereka untuk merindukan indahnya dan luasnya laut lepas. Kita sebagai agent of change memberikan pengaruh dengan mengajak orang lain untuk melihat hal yang indah. Ya, itu kekuatan soft power daripada memaksa. Ya, kita berikan kesadaran bahwa the life is beautiful. Hidup ini indah, ya. Hidup ini indah. Bagaimana indahnya apabila kita percaya pada keindahan mimpi-mimpinya. Pembedaan mimpi kita. The future is belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya, keindahan cita-citanya, keindahan harapan-harapannya. The beauty of is depend. The future is belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan milik mereka yang percaya pada keindahan cita-citanya, keindahan harapan-harapannya. Dan the power of hopes, kekuatan dari sebuah pengharapan. Nah, salah satu hal penting juga untuk menjadi bangsa yang besar adalah berpikir besar.
Bangsa yang besar adalah berpikir besar. Kalau ingin berpikir, berpikirlah yang besar. Kalau Anda misalnya kuliah, izin ya, bukan di Harvard University, di Massachusetts Institute of Technology, di Beijing University, Fudan University di Tiongkok, atau bukan misalnya di Ottawa University, bukan di Massachusetts Institute of Technology, atau mungkin bukan di Nanyang Technological University, tetapi di kampus yang namanya pun kita belum pernah dengar. Misalnya ada kesempatan di situ. Jangan mengecilkan diri kita. Ya, ada lagu, dah aku mah apa atuh. Ya. Mengecilkan, itu kecil ya. Saya itu apalah, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kuliah di Universitas Nusa Persada yang kecil universitasnya dan jelek kampusnya. Walaupun iya, berpikirlah besar dan jangan mengecilkan diri kita. Ini pesan penting. Ini pesan penting, jangan mengecilkan diri kita. Ada lagu tadi itu, saya ingin cari itu penulisnya siapa. Penulisnya siapa, dah aku mah apa tuh, untuk mengecilkan diri kita sendiri. Bisa habis ya. Jadi jangan mengecilkan diri kita sendiri, siapapun kita. Ya, apapun profil kita. Saya abdi mah dari Kabupaten Nungletik pisan alit pisan di peta dunia teka tingali teu naon. Mungkin Anda tetap bisa menjadi sekjen PBB ke depan ketika Anda berpikir besar dan tidak mengecilkan diri sendiri. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Roydar. Terima kasih. Oke, mohon izin ya Prof untuk mensamarikan apa yang Prof tadi sampaikan. Nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara yang dikutip dari Presiden RI Joko Widodo. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan bertanya nih dari Akang Teteh semua untuk Prof. Roy Darmawan. Wah, langsung semuanya nih udah pada raise hand, padahal belum disuruh raise. Udah semangat banget. Oke, Teteh pilih ya. Silahkan Teh Meilani. Baik, terima kasih Teh Ihsan Najmi atas kesempatannya. Selamat malam Akang Teteh semua. Mohon izin Prof, mohon izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajak selingkungan kita untuk menanamkan cinta tanah air, khusus misalnya kita sebagai pengajar menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak didik murid kita gitu. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apakah saya lebih baik langsung menjawab ataukah dikolektifkan? Mau langsung dijawab boleh, Prof? Bisa. Jadi kita mengacu pada pandangan Antoine de Saint-Exupéry, yaitu sangat filosofis dan sangat indah menurut saya. Jika Anda ingin membangun kapal, jangan menyuruh orang mengumpulkan kayu dan jangan meminta mereka tugas pekerjaan. Tetapi ajarkan kepada mereka untuk merindukan indahnya lautan lepas. Jadi kecintaan pada tanah air ini akan baik kita munculkan dalam diri mereka. Ya, jadi kita bukan menyuruh lagi, tetapi bangkitkan rasa itu. Bangkitkan, Anda bayangkan misalnya ada aktor dari Korea, ganteng banget gitu ya, terus maksa saudara Anggun, pokoknya harus jadi pacar saya. Kalau enggak, mulai besok dikurung atau apa gitu. Walaupun aktor Korea itu opa, tetapi ada pemaksaan yang luar biasa. Itu ada keterpaksaan. Dan akhirnya walaupun Selfie dan Leti pingin juga sama opa itu, tetapi karena dipaksa Anggun berusaha berontak, lari dari opa. Jadi bagaimana
proses pembelajaran saat ini sudah masuk proses pembelajaran kontemporer. Ya, munculkan rasa ingin, munculkan rasa dia menyadari bahwa perlu mencintai tanah air. Ya, itu akan lebih kuat. Ya, jadi rasa cinta kepada opa itu tidak bisa dipaksa, apalagi kalau enggak besok dan sebagainya gitu ya. Tetapi munculkan dengan karisma, dengan perkataan yang baik, dengan contoh, maka rasa cinta pada tanah air itu akan muncul. Ya, buat penyadaran melalui inspirasi-inspirasi. Ya, saya kalau waktunya banyak ada cerita-cerita yang mungkin sangat mengena, cerita menarik gitu. Ya, tujuannya saya belajar teknik-teknik tersebut gitu, untuk memunculkan dalam diri sendiri apa mindset change yang perlu dilakukan, ya. Apa mindset perubahan yang penting diharapkan bisa terjadi dengan dia menyadari. Dimulai dengan mengubah cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita tersenyum. Ya, ini saya ingin mengajak berubah. Mungkin teman-teman sekarang coba duduk atau yang berdiri, yang duduk ya, dalam posisi yang paling malas. Ingat waktu Anda malas banget, tidak bergairah, kesel, bete, dan tidak enak, bad mood gitu ya. Cara duduknya coba seperti itu. Bagus, mulai terlihat. Tidak mungkin lagi tertawa kalau memang buat bad mood betul. Dan Anda mungkin nunduk atau bagaimana yang malas. Sekarang rubah seketika ke posisi yang Anda merasa paling semangat, paling optimal, paling percaya diri, dan pengalaman yang paling Anda sukai. Bagus. Ya, rasakan itu lebih dalam. Perasaan itu munculkan lagi. Perasaan gembira ketika ketemu sama orang yang Anda sukai, ketika kita mencapai peak performance, menjadi juara, ketika kita dihargai orang lain, coba munculkan cara duduknya, tatapan wajahnya. Ya, itu hal mudah dilakukan, tapi jarang yang tahu bahwa itu mengubah suasana hati. Suasana hati berubah, hasil berubah. Bayangkan kalau saya mau ceramah, kemudian saya nggak sehat gitu ya. Saya nggak sehat, kemudian saya teringat pada kenangan mantan yang sangat melukai hati misalnya. Mau ngomong semangat, nggak jadi. Lagunya pun berubah. Ya. Bukan air mata bahagia, tapi itu lagu lama itu yang kakaknya Adila pernah nyanyikan itu. Tetesan air matamu dulu ya. Tetesan air mataku, hatiku pedih. Ini sebaiknya dihindari membasahi undangan pernikahanmu gitu ya, karena posisi cara gesturnya ini sudah beda. Jadi saya ingin membuat ciri khas. Ya, saya telah luar biasa. Bulan lalu ini 2 negara. Baru kembali, tugas banyak. Tiba-tiba sakit gigi. Sakitnya kalau mau tahu lebih daripada diputus, sakit sekali. Ya, saya belum makan obat dan saya menerapkan teknik ini. Anda mungkin tidak ada yang melihat saya kurang semangat gitu ya. Itu mengubah suasana hati, mengubah hasil. Ya. Our gesture, amin doanya. Our motion create our emotion. Motion itu gesture tubuh. Apakah kita duduknya tegak, apakah kita murung. Hal yang membuat murung itu ada saja. Entah ditagih hutang. Ada pemuda-pemuda itu demonstrasi. Hutang luar negeri bertambah banyak. Memang hutang datanya negara mana yang hutang? Nggak tahu. Dirinya sendiri hutang di warung sebelah aja udah 3 hari ditagih-tagih, atau ada yang 3 bulan pura-pura lupa. Ya. Walaupun lupa punya utang, tetap semangat. Ya. Saya bisa memahami
dalam situasi ini bisa jadi orang tua telat pengirim, biaya, dan lain-lain. Ya kenapa yang teman kita lancar? Ya mungkin dia situasinya lebih enak. Situasi itu bisa mendewasakan ketika kita telat dapat transfer misalnya. Mendorong kita dengan gembira untuk coba-coba juga mengembangkan wirausaha. Yang, amin, ya, yang membuat kita berpikir kreatif. Ya, ada teorinya bahwa ketika ada, ya mungkin kita dipaksa oleh keadaan, itu kita lebih kuat. Kita menjadi dewasa melalui pengalaman. Ya. Dan pengalaman itu tidak hanya pengalaman yang menyenangkan. Ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah sering ditolak misalnya oleh pujaan hati. Jangan berkecil hati ataupun merangis meraung-raung. Jadikan itu momen, the event, the times of change. Saya ada buku, saya nggak bisa perlihatkan. Ya, dari sering ditolak menjadi idola. Ada bukunya ini, dan betul itu pengalaman cerita seorang penulis yang dulu pokoknya nggak ada yang simpati, menjadi orang sampai luar biasa apresiasinya dengan melakukan perubahan. Perubahan itu penting untuk bangsa kita, lebih di dalam kancah persaingan bisnis global, kancah kemajuan bangsa, ya. Maka dimulai dengan ya perubahan itu utamanya bukan berubah sistem, struktur, teknologi utamanya ya, tapi mengubah cara manusia berpikir dan bertindak. Nah, bagaimana teman-teman yang berada di daerah yang berbelakang, mohon maaf, daerah yang mungkin tidak semaju dengan Kuala Lumpur, saya nggak bilang yang lebih jauh lagi loh. Kalau yang lebih jauh misalnya dengan Shanghai, dengan New York, itu tetap optimis, tetap mau belajar. Bisakah yang kita dapat sama dengan yang didapat dengan di New York dan Shanghai? Sebagian bisa, karena teknologi internet. Kita akses buka pembelajaran dari Harvard University, dari Boston University, dari Harvard University, dari Babson College of Business, itu perguruan tinggi yang paling unggul dalam pembelajaran kewirausahaan di dunia. Saya sangat ingin bisa ke sana, belum hanya lihat-lihat kampusnya. Saya doakan teman-teman yang lebih muda mungkin banyak kesempatan untuk kuliah di sana. Beasiswa LPDP itu kecintaan bangsa Indonesia pada diri kita, banyak itu, nggak terlalu bukan hal yang mustahil untuk kita dapatkan. Walaupun saat ini IPK pun pas-pasan. Ya, dengan perubahan, IPK pas-pasan, wajah pas-pasan, kantong pas-pasan. Tapi bisa sukses, ini yang paling penting. Ya, maka kawan saya, bahkan guru saya, motivator Andri Wongso, SDTT TBS. Ya. Saya kan tulisnya Prof. Darmawan, ya. Beliau itu tulis Andri Wongso, SDTT TBS. Gelar apa itu? Saya keliling berbagai negara di dunia, kok belum pernah lihat ada gelar begitu, SDTT TBS. Ternyata sekolah dasar tidak tamat. TBS-nya apa? Tapi bisa sukses, ini tepuk tangan, virtual. Sekolah dasar tidak tamat, tapi bisa sukses. Ini hanya tepuk tangan. Tinggal di tempat yang tidak begitu maju, wajah pas-pasan saat ini. Ya, belum ada make up dari Mustika Ratu, bisa lebih kinclong. Bukan lebih lagi, bisa glowing betul-betul dengan itu, dengan heart, good heart ya. Itu wajah berubah. Bisa lebih ini dan go internasional. Ya, maka ada kawan saya Iwan Setiawan membuat buku itu dari Apple City to Big Apple, dari Malang di daerah Kota Malang sampai bisa bekerja di
Big Apple itu di New York maksudnya. Itu bisa diwujudkan, ya. Bisa diwujudkan di pemerintahan. Banyak yang dari daerah yang sudah tanya, Pak dari mana? Itu dari mana ya? Maksudnya dari kota yang agak kecil pun sebelah mananya. Itu bisa. Gantungkan cita-cita kita lebih tinggi dari bintang-bintang di langit. Niscaya kita berada di antara bintang-bintang. Gantungkan cita-cita kita setinggi bintang di langit, maka kalaupun jatuhnya masih di antara bintang-bintang. Kita perlu daya tahan, adversity quotient. Mohon izin, Prof, suaranya menghilang. Para pahlawan bangsa meraih kemerdekaan ini dengan cucuran darah, keringat, dan air mata. Kalau saudara-saudara baru ditolak 2 kali sudah ingin mati, kalau dengan spirit itu bangsa kita tidak merdeka. Nah, bangsa kita ini masih belum merdeka. Berusaha lagi, berdoa lagi lebih kuat. Sampai titik darah penghabisan. Baru ditolak 2 kali sudah ingin mati. Ini mental ini perlu dirubah. Serius. Ini saya kira mungkin berada di lingkungan pengalaman saudara-saudara. Padahal nggak betul-betul ingin menolak. Itu kode. Cuma karena terlalu sering mengkodein orang lain, maka bingung dengan kode-kode yang ada. Maka jangan juga terlalu sering dikodein, akhirnya bingung kode yang dibuat ya. Jadi intinya pantang menyerah. Pantang menyerah, maju terus, pantang menyerah. Kalau belum berhasil, lebih baik dengan lebih cerdas. Belajar pada ahlinya. Nah, niscaya kita mendapatkan percepatan untuk bisa maju dan berkembang. Nah, dari orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ditolak lagi, bisa berubah menjadi pengusaha yang sangat amat sukses, luar biasa. Tidak nahan lagi suksesnya. Ya, siapa? Itu Bill Gates ya. Jack Ma, ya, pengusaha yang melamar misalnya, mau bekerja di satu restoran cepat saji, 24 orang melamar, 23 diterima. Yang ditolak dia sendiri. Tapi itu menjadikan kesempatan untuk lebih maju. Dia bilang, apa yang terjadi kalau kamu diterima di restoran cepat saji itu dulu? Ya mungkin jadi tukang bersih-bersih di sana sampai sekarang. Atau jadi karyawan biasa. Sekarang sebagai pengusaha yang sangat besar, semua orang ingin bekerja sama dia. Jadi keadaan ini bisa berubah. Kalau pertama yang Maha Kuasa mengizinkannya. Pada umumnya dengan restunya, dengan kita minta, terus minta. Misalnya Kang Raju, ada enggak ya bos kita ini? Misalnya Kang Raju, misalnya ceramah ini nggak ada honornya ya, bakti juga saya senang. Tapi kalau kemudian saya telepon Kang Raju 10 kali sehari, saya minta honor dong. Walaupun nggak ada, lama-lama, waduh ini aku pusing juga, aku kasih aja honor misalnya gitu ya. Nah, Tuhan itu begitu juga. Nggak sampai begitu mah, kita belum dikasih, minta betul. Minta. Mohon pada Sang Maha Pemilik, Sang Maha Agung, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Besar, pemilik kebesaran, keagungan yang tinggal minta. Cuma kadang-kadang pengalaman kita gagal dan sebagainya, lupa bahwa kita bisa minta. Ada hal yang perlu kita rubah juga ya. Misalnya penampilan itu perlu kita rubah. Ada make up, ada mustika ratu, ada cara untuk lebih ceria, ya, tampil lebih. Itu penampilan ini berpengaruh pada ketika Anda melamar pekerjaan, ketika bernegosiasi dengan klien, kepercayaan gitu ya. Kita minta juga, kita perlu ini, jangan sampai
Misalnya ketika sudah dapat pekerjaan kurang amanah gitu ya. Akhirnya kita sering terhambat. Nanti ada orang lain bilang jangan diterima di sini juga enggak bagus dan sebagainya. Nah, selain itu dalam persaingan ini seringkali terjadi juga ada orang-orang yang menggunakan cara-cara yang tidak elok, cara-cara yang tidak baik untuk menjatuhkan kita karena sulit bersaing secara fair gitu ya. Itu juga kita perlu menjadi orang yang simpatik sehingga bisa musuh pun bisa akhirnya mendukung kita dan ketika dijatuhkan kita tetap elegan ya, kita bisa bertahan, kita bisa terus tangguh ya untuk masa depan bangsa, untuk masa depan keluarga, untuk masa depan Jawa Barat, untuk masa depan dunia. Ya. Jadi kita pedulilah pada pihak-pihak lain, bahkan sekarang ini ya, di negara maju ini sudah bicara bukan hanya human right, tapi animal right. Kita tahu ada perusahaan namanya The Body Shop, itu ada di mall-mall. Harganya lumayan mahal ya kalau untuk ukuran-ukuran yang orang-orang umum. Jargonnya against animal testing, menentang percobaan terhadap hewan. Ya, dia perusahaan ini mencegah coba ke hewan bagaimana karena kecintaan pada lingkungan, pada semua makhluk. Ya. Nah, dunia akan lebih indah. Ada binatang yang lapar, mungkin ketika kita punya, kita bisa berbagi. Ternyata berbagi ini tidak membuat kita kekurangan. Tapi dengan mental kita memberi ini punya mental berkelimpahan. Punya mental lebih. Nah, alam semesta ini ada interaksi energi. Ya, ketika kita memberi, ya juga kan nggak ada ayatnya kan ketika memberi hati-hati Anda harus lebih hemat karena uang Anda lebih sedikit sehingga uang justru seringkali ada namanya kalau di dalam teori ekonomi ini ada invisible hand, ada yang dari ekonomi ya, teori ekonomi Adam Smith ya, Profesor Adam Smith dalam bukunya An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth of Nation, sering disebut sebagai the Wealth of Nation, katakan ada invisible hand. Ada tangan-tangan yang tidak tampak, invisible ya, yang mengatur ekonomi dan mengatur hidup kita juga. Ketika kita memberi, secara ini memang berkurang uangnya. Tapi dengan mental berkelimpahan, kok sering ada yang disebut invisible hand. Ada teori ekonominya loh. Tangan-tangan tidak tampak yang kok malah memberi, maka kita pun diberi yang lebih besar. Ya, kalau Sania mau memberi pada anak kecil uang 5.000, tapi kalau yang maha pemilik dunia ini memberi 50 juta pun sanggup pemiliknya. Mau memberi rumah, ya ini mungkin tidak umum, tidak banyak orang sampaikan ya. Kalau sang maha pemberi mau memberi, yang Anda kos sudah 5 tahun nggak punya rumah, tiba-tiba ada yang memberi rumah yang besar sekali, di luar logika itu ada yang mengalaminya kan. Tiba-tiba ada yang memberi begitu saja. Ya, mungkin karena kita juga memberi. Atau karena yang Maha Kuasa berkenan. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Siap, luar biasa sekali. Kita minta tepuk tangannya dong teman-teman semua, Prof. Kita. Yang langsung ke pertanyaan yang kedua ya, Prof ya. Maka. Ya, boleh Kang Indra, silahkan. Indra, Kang Indra, jantan Kang Indranya live ya? Nge-freeze ya? Nge-freeze. Iya, begitu kemungkinan. Kang lain?
Oke, diganti aja sama Hilmi, boleh dong? Dari Kabupaten Sumedang. Mas saya Sumedang. Tahu raus pisannya bener. Ini sudah terdengar dengan jelas, Teh. Itu ada Indranya, Teh. Oke, mohon maaf ya Kak Hilmi, sebentar Kang Indra dulu. Gak apa-apa. Mohon maaf, mungkin sinyal ya. Saya langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, Prof, Kang Teteh, teman-teman semua. Saya Indra Rizky, kategori dewasa dari Kabupaten Sumedang. Saya apresiasi setinggi-tingginya apa yang disampaikan Prof. Roy Darmawan, itu sangat berarti bagi saya pribadi. Tadi saya simak yang tentang jika ada kesempatan, take it and chase it. Jangan mengecilkan dan mengkerdilkan diri. Tentang kapal juga saya sangat suka. Dan saya ada pertanyaan buat Prof. Itu kan kita jika ingin bangun kapal, jangan mengumpulkan kayu kemudian menyuruh pekerja untuk membangun ya, karyawan untuk membangun. Tapi bagaimana cara membuat mereka merindukan atau mendambakan yang namanya indahnya lautan seperti itu. Nah, Prof, pertanyaan saya, bagaimana cara membantu teman-teman yang tidak merindukan keindahan, karena mungkin mereka everything itu tadi aku mah apa atuh ya kalau kata Prof gitu. Bagaimana? Terima kasih. Bagus sekali ya, makasih banyak. Bantu mereka untuk bisa melihat keindahan. Ya, nah seseorang berubah itu kalau pola pikirnya berubah. Pola pikirnya berubah kalau kata-katanya berubah. Ya, bantu dia untuk berubah kata-katanya. Misalnya dari awal sesi tadi mungkin karena Zoom-nya saya rubah dengan style di Malaysia, yang HP satu lagi itu tidak mudah masuk begitu ya. Itu kalau kita tidak begitu bisa positif gitu ya, kita bisa turun juga semangatnya gitu ya, lama begitu ya. Kita berusaha, karena perhatikan dari awal sampai sekarang ketemu saya, dengar saya ngomong, ada perkataan saya mengatakan hidup ini begitu sulit, atau nggak usah hidup ini begitu sulit, ada kata sulit, ada kata tidak bisa, ada kata jelek. Kalau ada, boleh sampaikan tadi saya ngomongin kapan dan konteksnya apa. Pemilihan kata-kata ini juga menentukan spirit, semangat diri kita. Ya, ketika kita memilih mengatakan susah, tidak bisa, hendak aku mah atuh, apa atuh tadi ya, atau saya mah jelek, misalnya banyak juga loh orang yang bergelis. Walaupun tidak dikatakan dalam hati mengatakan begitu misalnya. Ya bantu mereka untuk melihat, misalnya melihat sesuatu kalau dibandingkan dengan orang yang seperti aspal mukanya kan kamu lebih cakep kan, misalnya bercanda gitu. Kalau dibandingkan, kalau yang sama yang lebih aspal mah iya dong. Yang bilang jelek siapa? Saya. Jelek yang bagusnya seperti apa? Memang kamu nggak bisa, misalnya gitu ya. Itu udah berubah kan sedikit cara pandang dia. Ketika cara pandangnya berubah, maka spirit semangatnya berubah, pola pikirnya berubah. Ya, kata-katanya menjadi penting sekali untuk memilih kata-kata. Ya, saya ingin mengajak hindari kita untuk bagian jadi dari hater, apapun konteksnya ya. Hater itu kan mencela gitu ya. Kalau kita banyak bergabung sama yang begitu, itu pola pikir kita jadi negatif aja gitu, jadi negatif terus. Ya, melihatnya selalu dari sisi-sisi yang negatif. Ya, haters itu melihatnya dari sisi yang negatif. Ya, ada bunga mawar, ada durinya. Ya, kalau yang selalu negatif itu, aduh sayang banget bunga lumayan bagus tapi ada durinya, oh sayang ya. Kalau orang yang betul-betul positif ya, dia tidak bilang itu bunga bagus banget, terlepas ada durinya nggak disebut lagi durinya. Jadi dia lihatnya yang bagus aja. Lihat Mas Robi rapi jasnya, ada Kang Billy juga rapi sekali ini kerahnya, selalu lihat yang bagus. Tapi kalau yang jelek tapi ada ini rambutnya siapa misalnya, kita lihat yang bagus aja lah. Kecuali Anda dan saya lagi jadi asesor, jadi penyeleksi, lihat mana kekurangan kelebihan. Tapi kalau dalam keseharian lihat aja yang bagus-bagus lah. Ayah saya sih bertanggung jawab, tapi tapinya itu jangan inilah. Setiap orang mungkin ada yang perlu diimprove juga.
kita omong aja yang bagus, apresiasi yang bagus. Ibu saya sangat sayang pada saya, tapi dia sering berhutang pada tetangga sebelah misalnya. Tapinya itu nggak usah kita yang bagusnya aja lah. Jadi prinsip positif, kecuali teman-teman jadi penyidik. Ya saya dosen di kajian ilmu kepolisian. Dalam penyidikan itu ada kan lihat mana kesalahannya, mungkin kecuali di situ. Tapi kalau dalam pergaulan, dalam keseharian berteman, lihat aja yang bagus-bagusnya lah. Hindari teman-teman yang lucu apa jadi bahan olok-olokan. Itu membiasakan kita pada zona positif. Ya mungkin saya ngomong begini, mudah-mudahan banyak yang percaya. Ya karena saya rata-rata tiap bulan itu 2 negara yang mengundang. Ya. Dan itu semua dibiayain. Semua ada honornya. Ya, padahal itu pengalaman ya biasa-biasa aja sih. Ya mungkin IPK bagus, tapi dengan organisasi makin meningkat, alhamdulillah makin meningkat. Belajar kalau ada pelatihan ikut, apalagi yang gratis itu banyak sekali. Saya sampai waktunya pun agak repot. Tadi pagi pun saya jam 2 ini dengan menteri tadi. Saking saya sakit gigi dan kelelahan, saya tidur. Padahal sudah disebut menteri sebut nama Profesor Darman, Menteri Koperasi UKM. Banyak pilihan-pilihan Anda ikut gratis loh. Coba lihat di IG saya deh, atau di YouTube ada informasi seminar apa. Baik yang dari saya, yang orang lain, atau Anda kontak saya info. Banyak yang gratis, bayar sedikit, bayar juga. Yang 100.000, 200.000 supaya ilmu kita berkembang. Supaya kalau ngomong begini ini meningkat. Wawasannya ilmunya nggak itu-itu lagi. Karena ada penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru, teknologi-teknologi baru. Misalnya orang yang sakit jiwa gitu minta maaf. Kalau dulu lama sembuhnya obat sekarang canggih. Cuma kalau nggak dikasih obat, tidak ditangani dengan baik, bisa makin parah. Jadi sekarang kemajuan, maka update ya. Dan apa namanya multidimensi. Ya, saya misalnya ahli motivasi, paham kedokteran, ada orang kontak saya, Prof, gimana ini sakit, ini siapa ahli bedah otak, tahu saya. Alhamdulillah karena banyak belajar, tahu ahli bedah otak di Indonesia siapa, di mana, di Bali, Profesor Wayan Guldan, tahu karena wawasan luas. Di luar negeri, negara mana ahlinya di Jakarta, Anda pun boleh kontak saya, apalagi yang bersifat kemanusiaan. Tanya dokter ini siapa, karena wawasannya tidak tersekat-sekat. Misalnya belajar psikologi hanya itu. Terus saya juga paham. Ya, kira-kira budaya Kuningan seperti apa, di Pangandaran seperti apa, hotelnya siapa, di sana orangnya. Cukup bisa paham. Bahkan di kota-kota lain yang orang di sana pun belum tentu paham. Ya, itu saya berusaha untuk, karena memang juga membiasakan positif gitu. Jarang tuh cari-cari yang negatif-negatif. Banyak kalau mau. Hujan, situasi saat ini tempat saya dingin. Kemudian tetangga ada yang bangunan tidak sesuai IMB, mengganggu. Apalagi yang kalau apapun yang mau dikeluhkan itu banyak kalau kita sudut pandangnya mencari kekurangannya. Jadi kalau kita fokus bersyukur, kita fokus berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, melihat sisi-sisi keindahan, ternyata kita melihat sesuatu itu jadi lebih indah. Kecerdasan kita pun meningkat. Ya, saya ada metode coaching yang membuat orang kecerdasannya misalnya tadinya 5 bisa jadi 8 dengan sekali ketemu saya. Itu ada metode coaching ya. Kira-kira 1,5 jam. Ya ada biayanya. Itu ada metode coaching itu belajar. Orang lain sudah tidur, saya masih training. Orang lain liburan, saya belajar metode-metode yang tidak banyak orang kuasai misalnya. Itu komitmen saya untuk meningkatkan excellent. Pribadi yang excellent. Nah, saya mengajak juga teman-teman sekalian perlu menerima hal yang sama. Teman-teman masih lebih banyak waktunya menurut saya. Kalau saya ada tugas-tugas ini, misalnya saya mau ngambil pelatihan apa, ternyata ada tugas dari pimpinan, ada perlu mengajar, ternyata ada janji yang perlu saya lakukan, nggak jadi bisa ikut seminar. Teman-teman, saya kira karena lebih mudah, masih lebih banyak waktu, lebih banyak target-target yang bisa dilakukan. Nah, misalnya Anda lulus S1, langsung ambil S2 di negara maju.
cari beasiswa LPDP atau cari biaya, ada juga yang bayar sendiri. Bahkan mungkin percepatan fast track sampai S3, sekarang ada fast track. Dulu semakin yang atas, di atas saya lebih berat lagi untuk bisa S3. Ya, teman-teman makin mudah nih. Sekarang ini makin mudah, makin banyak, makin bisa diakses informasinya. Dulu waktu saya benar-benar sekolah masih kecil banget, teknologi internet itu belum berkembang. Terus sekarang dari bayi ini pencet sudah terbiasa dengan teknologi internet ya. Yang mungkin ke depan pun akan ada perubahan-perubahan yang mudah terakses ya. Dulu waktu saya TK, saya menikah itu kayaknya males bikin PR. Maksudnya, saya berpikir bisa nggak ada mesin yang kita ngomong, cuma ngomong terus dia jadi tulisan gitu. Tapi ketika kita mengatakan begitu, kayaknya mustahil lah gitu ya, kita cuma ngomong aja itu mimpi. Kalau ada mungkin mesin yang kita ngomong, terus dia nulis sendiri gitu. Sekarang sudah ada, lebih dari itu. Kita ngomong begini ya, masukkan softwarenya, masukkan rekamannya, dalam 1 menit, nggak sampai 1 menit. Begitu dipencet, udah jadi teks semua, saya ngomong apa sih di sini. Ya kan? Dulu nggak ada. Dimulai dengan bermimpi. Dulu pesawat terbang tidak ada. Dulu sekali ya. Dulu sekali pesawat terbang tidak ada. Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang dari kayu. Mustahil bisa terbang. Yang benar aja dari kayu. Tapi dia lakukan percobaan lagi. Dan dia, Wright bersaudara terbang melintasi kabut tidak mungkinan. Dan ditemukanlah pesawat terbang. Ya. Maka kita perlu learning, hati-hati juga dalam belajar. Ada proses learning, ada proses unlearning. Terus belajarnya, unlearning itu melupakan hal lama yang salah yang pernah dipelajari. Hal yang tidak produktif, unlearn. Lepaskan itu. Sakit hati mantan, lepaskan itu. Kegagalan masa lalu, yang cara-cara lepaskan itu. Proses learning and unlearning. Ya, penemuan-penemuan dunia itu banyak bukan dari learning from the past atau belajar dari masa lalu. Tetapi learning from the future, belajar dari masa depan, yaitu learning from the imagination. Belajarlah dengan imajinasi, impian-impian. Maka inovasi riset development di Korea, itu kadang-kadang ada 10 orang suruh duduk, bayangkan kamu di pesawat, mau pingin apa? Ada yang pingin ini alat katanya, yang bisa mengatur suhu ketika dingin jadi hangat. Pingin kursi yang nyaman, begitu duduk bisa langsung tidur karena enak sekali. Pingin kursinya bisa mijet. Pingin apa? Semua yang dikatakan itu oleh tim inovasi dikaji untuk diwujudkan. Maka banyak sekali inovasi-inovasi juga dari Korea, selain dari negara-negara maju. Korea, China, Amerika, Eropa, banyak sekali inovasi. Not learning from the past, but learning from the imagination. Jadi belajar itu jangan dari yang lalu dulu gagalnya bagaimana, tapi belajar dari ke depan dan visualisasikan untuk pencapaian-pencapaian besar. Yang dulu gagal, yang dulu nggak naik kelas, justru nggak naik kelas 2 kali itu membuat Anda semakin kokoh. Jangan sengaja ya, tapi maksudnya yang sudah terjadi, dulu pernah nggak naik kelas, itu mengukuhkan. Karena yang selalu naik kelas, mungkin dia tidak bisa dia belum punya pengalaman bagaimana bisa tetap tersenyum, tetap pede ketika diajak teman-teman karena dia tidak naik kelas. Dan itu bisa jadi modal dia untuk sukses sangat luar biasa ke depannya. Ada salah satu idola yang menjadi teman saya juga, Profesor Dr. Renald Kasali, Dr. Renald Kasali PhD, alumni S2 dan S3 alumni US, itu sering bercerita bahwa beliau 2 kali tidak naik kelas. Saya pun belajar pada beliau. Saya alhamdulillah tidak naik kelas. Prof. Renald dengan bangga menceritakan bahwa beliau pernah 2 kali tidak naik kelas. Bahkan pada saat pengukuhan profesor beliau di Balai Sidang Universitas Indonesia, saya beruntung karena diundang oleh beliau juga hadir, itu guru pada wali kelas pada saat beliau nggak naik kelas itu dihadirkan. Ini ibu wali kelas pada saat saya nggak naik kelas. Jadi cara pandang positif, kegagalan pun
dilihat dari sisi positif. Ya, kalau misalnya apapun ya, eh, ada barang hilang gitu ya, HP hilang misalnya diambil orang, itu bukan hal yang kita cita-citakan. Dan sedapat-dapatnya kita perlu hati-hati. Tapi kalau hilang, betul-betul hilang, kalau Anda bisa dengan artificial intelligence temukan itu, dengan doa bisa temukan itu hal yang karunia buat kita. Tapi ketika tidak bisa, mungkin ini kesempatan yang mendorong saya, memaksa saya untuk belajar bekerja lebih cerdas sehingga bisa beli HP yang jauh lebih bagus. Akhirnya punya HP yang jauh lebih bagus. Terima kasih kamu yang nyuri dulu siapapun itu sehingga saya lebih maju sekarang, kayak gitu ya. Itu cara pandang positif. Terima kasih, Indonesia. Waktunya diingatkan Iya. sudah habis. Siap, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof, atas ilmu dan materi yang diberikannya. Mungkin dari kami ada sesi pemberian sertifikat terlebih dahulu ya, Prof, ya. Terima kasih banyak. Bagus sekali sertifikat. Bukan main. Ya, ini untuk apresiasi untuk Prof. Roy Darmawan. Boleh kita abadikan dulu ya, Prof, ya. Boleh semuanya di open kamera. Bagus sekali sertifikat. Terima kasih. Sami-sami, Prof. Mungkin kita foto bersama dulu ya, Prof, ya. Foto bersama. Jangan lupa dikirim juga pada saya. Mohon mangga, Prof. Boleh Akang Tata semuanya on kamera ya, kita foto sesi kedua bersama Prof. Roy Darmawan. Terima kasih banyak. Nanti lupa juga turun Kang Bio, Kang Rajo, dan teman-teman panitia. Oke, siap. Sami-sami, Prof. Mungkin yang lainnya boleh lower hand dulu ya, teman-teman. Biar rapi kelihatannya nanti di fotonya. Sudah siap ya, Kakak operator ya? Sudah siap mungkin semuanya? Kita foto apa? 3, 2, 1. Di slide kedua boleh, silahkan Kakak operator. Tiga, 2, 1. Oke, mungkin cukup 2 slide saja ya, Kak. Sami-sami. Dan kalau yang ingin mengikuti materi-materi rekamannya ada di channel YouTube Roy Darmawan. Anda bisa subscribe, Anda bisa lihat di sana. Saya senang apabila bisa subscribe dan bisa ikuti channel YouTube maupun sosmed lainnya. Terima kasih banyak. Terus.